Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, izin perkenalkan, saya Fardan Oktavalion, NIM 2311227 dari kelompok 6. Baiklah, untuk penjelasan pertama, judul dari tugas kami adalah implementasi pembelajaran fikih melalui kegiatan sholat zuhur berjamaah dan pengaruhnya terhadap minat belajar siswa kelas 8 MTS Negeri 1 Pangkal Pinang. Baiklah, sebagai pendahuluan, pendidikan agama Islam itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Salah satu mata pelajaran yang mendukung hal tersebut adalah fikih. Dalam pembelajaran fikih, siswa tidak hanya dituntut memahami teorinya, akan tetapi juga mampu mempraktikkan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk praktik tersebut adalah sholat zuhur berjamaah di MTS Negeri 1 Pangkal Pinang. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar tentang tata cara sholat secara teori saja, akan tetapi juga langsung mengimplementasikannya dengan cara melaksanakannya bersama-sama. Jadi di MTS Negeri 1 Pangkal Pinang itu, sholat zuhur berjamaah itu sudah menjadi program rutin, khususnya bagi siswa kelas 8A. Namun menarik untuk diteliti apakah kegiatan ini benar-benar berpengaruh terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran fikih. Baiklah, untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran fikih melalui kegiatan sholat zuhur berjamaah. Berikutnya yang kedua adalah bagaimana minat belajar siswa terhadap mata pelajaran fikih. Yang ketiga, apakah sholat zuhur berjamaah mempengaruhi terhadap minat belajar fikih siswa kelas 8A. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran fikih melalui sholat zuhur berjamaah. Berikutnya untuk mengetahui tingkat minat belajar siswa terhadap mata pelajaran fikih. Yang ketiga untuk menganalisis pengaruh kegiatan sholat zuhur berjamaah terhadap minat belajar fikih siswa. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode campuran, yaitu penelitian yang menggabungkan kualitatif dengan kuantitatif. Desain yang digunakan adalah concurrent triangulation, di mana data dikumpulkan secara bersamaan. Berikutnya, penelitian ini dilakukan di MTS Negeri 1 Pangkal Pinang dengan subjek penelitian siswa kelas 8A. Adapun teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah yang pertama observasi untuk melihat langsung pelaksanaan sholat zuhur berjamaah. Berikutnya yang kedua adalah wawancara dengan guru dan pihak terkait. Yang ketiga kuesioner untuk mengetahui minat belajar siswa. Yang terakhir adalah manfaatnya melalui penelitian ini diharapkan pembelajaran fikih dapat menjadi lebih menarik, lebih relevan, dan tentunya lebih bermakna. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi sekolah dan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta mendorong siswa untuk lebih semangat belajar dan mengamalkan ilmu yang didapatkan. Mungkin ini saja yang bisa saya paparkan dari tugas kami. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemateri yang kedua, di mana pematerinya itu di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dan pada temuan kuantitatif pada uji validitas serta uji reliabilitas. Nah, sebelum kita menjelaskan uji validitas serta uji reliabilitas, kita akan memahami tentang kuesioner. Nah, di mana kuesioner kami ini memiliki 25 responden serta 10 pertanyaan. Nah, di mana pertanyaan yang pertama itu, saya merasa senang mengikuti pembelajaran praktik di sekolah. Nah, yang dimana pertanyaan kedua itu, saya ingin bisa melaksanakan sholat sesuai tuntutan yang benar. Nah, dimana pertanyaan yang ketiga itu, guru menjelaskan gerakan dan bacaan sholat dengan jelas sehingga saya mudah memahami. Yang pertanyaan keempat itu, saya merasa sangat bersemangat setiap kali ada jadwal praktik sholat. Nah, yang kelima itu, saya sering berlatih sholat di rumah setelah belajar di sekolah. Nah, yang pertanyaan keenam itu, teman-teman saya mendukung saya untuk belajar praktik sholat dengan baik. Nah, pertanyaan yang ketujuh itu, video, gambar, atau media yang digunakan guru membantu saya memahami praktik sholat.
Sedangkan pertanyaan yang ke-8 itu, saya merasa pembelajaran praktik sholat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang ke-9 itu, guru menunjukkan adab dan sikap sopan saat beribadah. Sedangkan pertanyaan yang terakhir itu, suasana sekolah seperti suara azan, kebersamaan, mendorong saya ikut sholat berjamaah. Nah, di mana di kuesioner kami itu terdapat seperti SS, SNTS, serta STS. Nah, apa sih itu pada penjelasan itu keterangannya? Nah, di mana keterangannya itu pertama itu SS itu sangat setuju, sedangkan S sama dengan setuju, sedangkan N sama dengan netral, sedangkan TS sedangkan artinya itu tidak setuju, sedangkan STSS itunya sangat tidak setuju. Nah, di mana terdapat 5 keterangan tersebut memiliki poin-poin penting, yang dimana poin pertama itu memiliki 5 poin, sedangkan yang kedua itu memiliki 4 poin, yang ketiga itu memiliki 3 poin, yang keempat itu memiliki 2 poin, sedangkan yang terakhir itu memiliki 1 poin. Nah, setelah kita menjelaskan kuesioner, kita akan menjelaskan tentang uji validitas hasil hitungan dari SPSS. Nah, baik di sini kita akan menjelaskannya. Baik, dimana cara pertama itu kita masukkan data yang sudah disusun di Excel. Nah, apa sih data yang dimasukkan ke Excel itu? Nah, data yang dimasukkan ke Excel itu adalah data yang sudah kita jelaskan tadi, sebuah kuesioner. Dimana kuesioner itu kan memiliki 25 responden serta 10 pertanyaan. Dimana setiap pertanyaan itu memiliki poin-poin. Nah, dimana dari responden 1 sampai responden 25 itu kita hitung hasil dari responden poin tersebut yang mereka isikan. Nah, dimana setelah kita mendapatkan hasil dari data kuesioner tersebut di Excel, kita akan menyalin pindahkan ke SPSS, dimana kita masukkan ke data view. Kita blok angkanya saja serta total, tapi totalnya itu jangan disalin, kita menyalin angkanya saja. Nah, kita klik pada Ctrl V, di situ kan otomatis akan keluar semuanya. Nah, di sini kan ada judulnya itu terlalu panjang, kita gantikan kepada variable view. Kita gantikan seperti kelompok ini, kami menggantikan kan di situ soalnya judulnya itu kan seperti var 000, misal kita gantikan kepada seperti kami menggantikan pada soal 1 sampai soal 10. Kan di sini memiliki 11 data. Nah, di mana data terakhir itu kami menggantikan kepada total. Karena yang dari soal 1 sampai 10 itu soal pertanyaan kami. Jadi kemudian setelah kita sudah mengubah soal tersebut, kita kembali lagi kepada data view, kita pilih. Nah, setelah kita kan sudah semuanya menyusunnya, jadi kita itu harus memilih kepada klik analyze. Nah, kemudian pilih correlate. Nah, di sini kan di correlate, kemudian itu akan muncul, kita pilih Brevaret. Dimana kemudian kan ada 2 kolom. Nah, dimana kolom yang samping itu kan ada kolom variable. Nah, dimana kan pertama itu kan ada soal 1 sampai soal 10 beserta total. Nah, dimana kolom pertama itu kita pindahkan ke variable. Nah, kita klik OK. Nah, dimana otomatis nilai validitas itu akan muncul. Nah, seperti ini hasilnya. Banyak dari soal 1 sampai soal 10 beserta total. Nah, di sini kan kita harus mengatakan valid jika kita itu pertama itu kita membandingkan R-hitung dengan R-tabel juga boleh. Yang kedua itu kita akan juga misalnya seperti kita harus signifikannya itu kita harus lebih kecil dari 0,05, maka data akan disebutkan valid. Nah, di sini hasil kaminya itu berdasarkan hasil uji validitas menggunakan correlative version product moment, di mana diperoleh bahwa 10 butir instrumen yang diuji terdapat 9 butir soal yang nilai signifikannya kurang dari 0,05 sehingga dinyatakan valid. Sementara itu 1 butir soal memiliki nilai signifikasi lebih dari 0,05 sehingga dinyatakan tidak valid. Nah, di mana yang soal butir yang tidak dinyatakan valid itu pada soal nomor 1. Nah, di mana signifikan Taillet itu soal pada nomor 1 itu di mana kita menentukan signifikan Taillet itu pada bagian, misalnya di soal nomor 1 kan ada tulis signifikannya itu, nah di atas tengah-tengah itu. Nah, kita lihat di bagian total. Nah, di mana pada bagian 1 itu
total signifikan dua Thailand itu pada dia itu sudah melebihi dari 0,05 karena jawabannya itu adalah 1,3. Nah, sedangkan kita itu harus membandingkannya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi di mana satu butir soal kami itu tidak dinyatakan valid, sedangkan 9 soalnya itu dari soal nomor 2 sampai soal nomor 10 itu dinyatakan valid. Nah, setelah saya menjelaskan uji validitas, saya selanjutnya akan menjelaskan hasil uji reliabilitas. Nah, di mana uji reliabilitas ini kita tidak lagi menggantikan data. Kita tidak boleh kita tidak lagi menginput data yang baru. Kita ambil data yang kita itu jangan mengubah lagi data yang sebelumnya. Kita ambil dari data validitas yang tadi. Nah, kemudian kita hanya menggantikan pada bagian analyze. Nah, di mana di bagian analyze itu kita memilih analyze itu kan kita mengubah data, kemudian kita pilih bagian analyze itu, kita memilih bagian scale, kemudian kan pilih reliability analyze, kemudian muncul 2 kolom lagi, di mana kolom pertama itu kan terdapat poin-poin yang soal 1 sampai soal 10 beserta total. Nah, kita pindahkan ke bagian item. Pastikan model pada bagian yang kolom bawah kolom tadi itu tetap alpha. Nah, di mana kita klik OK. Nah, otomatis dia akan muncul pada seperti ini. Nah, kita akan seperti ini munculnya. Nah, setelah muncul semua data tersebut, di sini kita harus memastikan bahwa suatu instrumen dikatakan valid jika nilai core match alpha lebih besar dari 0,70. Nah, di mana sedangkan hasil kami ini memiliki uji reliabilitas pada instrumen penelitian menunjukkan bahwa nilai core match alpha sebesar 0,832 lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang dinyatakan reliable artinya seluruh butir pernyataan memiliki tingkat konsistensi yang baik dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengumpulan data penelitian. Nah, di mana sih mendapatkan dari 0,832? Nah, di sini kan sudah dijelaskan seperti yang di bagian case processing summary. Kan di pertama itu kan valid karena memiliki 25 responden. Nah, kan di persennya itu ada 100% titik 0. Sedangkan di exclude 000. Sedangkan di total itu ada 25 serta difference-nya itu ada 100.0. Nah, kemudian kan di sini kan ada reliability statistik di mana core match alpha-nya itu kan ada alpha beserta end of item. Sedangkan di sini hasil alfanya itu kan lihat. Kan ada 832, sedangkan end of item itu ada 10. Itu soal pernyataan kami. Jadi di situ kita melihat yang hasil 0,832 tadi lebih besar dari 0,70. Di situ kita membandingkan hasilnya. Ini hasilnya. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan dari pemateri yang kedua. Saya lanjutkan pemateri yang ketiga. Baik, di sini saya Anissa Dustari akan melanjutkan materi yang ketiga yang dimana itu tentang temuan kualitatif. Jadi ini tuh menggunakan diagram analisis NPPO pembelajaran yang dimana kita mengambilnya pembelajaran fikih. Nah, diagram ini menunjukkan frekuensi kemunculan tema atau node dengan hasil pengkodean data wawancara guru fikih dan siswa terkait implementasi pembelajaran fikih melalui sholat zuhur berjamaah. Nah, langsung saja kita ke diagram frekuensi NPPO-nya, itu yang dimana pertama itu ada pembiasaan sholat. Nah, pembiasaan sholat itu merupakan tema yang paling dominan, menunjukkan bahwa kegiatan sholat zuhur berjamaah itu menjadi sarana utama dalam membentuk kebiasaan ibadah siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang kedua itu ada peran guru, di mana peran guru itu sangat penting sekali dalam
dalam membimbing siswa, mengawasi dan memberi teladan siswa selama pelaksanaan sholat itu. Nah, itu untuk peran guru. Nah, yang ketiga itu pemahaman fikih. Nah, pemahaman fikih ini memiliki frekuensi tinggi, yang dimana itu menandakan bahwa praktik langsung seperti sholat berjamaah itu membantu siswa memahami materi fikih secara lebih konkret. Nah, itu untuk pemahaman fikih. Nah, selanjutnya untuk sikap religius dan kedisiplinan. Nah, sikap religius dan kedisiplinan ini itu menunjukkan dampak afektif dan perilaku siswa yang berkembang melalui kegiatan keagamaan rutin di sekolah. Selanjutnya itu kendala pelaksanaan dan dukungan sekolah. Nah, untuk kendala pelaksanaan dan dukungan sekolah ini tuh munculnya itu sebagai faktor pendukung dan penghambat yang perlu mendapat perhatian untuk meningkat kualitas pelaksanaan kegiatan. Nah, itu untuk diagramnya, untuk penjelasan dari diagramnya. Selanjutnya ini ada integrasi temuan. Nah, integrasi temuan penelitian atau mixed methods itu tuh yang dimana penelitian ini tuh menggunakan desain concrete triangulation, sehingga data kuantitatif dan kualitatif ini dikumpulkan secara bersamaan untuk saling menguatkan, yang dimana integrasi temuan ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil angket minat belajar atau kuantitatif dengan hasil observasi, wawancara, dan analisis tematik NPPO atau kualitatif. Terus yang dimana ada keterkaitan ini contohnya ya, keterkaitan implementasi sholat zuhur berjamaah dengan minat belajar. Nah, temuan kuantitatif ini dimana ini hasil analisis SPSS menunjukkan bahwa sebagian besar item angket minat belajar memiliki korelasi yang signifikan dengan skor total atau R hitung itu lebih besar daripada R tabel, atau signifikannya itu lebih kecil ya, atau di bawah 0,5 itu dengan skor totalnya. Jadi nilai reliabilitas ini atau Cronbach's alpha sebesar 0,832 itu menunjukkan bahwa instrumen sangat reliable. Hal ini tuh mengidentifikasikan bahwa kegiatan sholat zuhur berjamaah berpengaruh positif terhadap minat belajar siswa, khususnya pada aspek antusiasme, pemahaman materi, dan manfaat pembelajaran fikih dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, selanjutnya itu temuan kualitatif. Hasil di sini tuh kita menggunakan hasil analisis NPPO itu menunjukkan bahwa tema pembiasaan sholat dan pemahaman fikih itu merupakan tema yang paling dominan, di mana siswa tuh mengatakan bahwa praktik sholat berjamaah itu membantu mereka dalam memahami materi fikih secara nyata, bukan sekedar teori saja. Nah, itu untuk temuan kualitatifnya. Nah, jadi di sini data kuantitatif itu menjelaskan seberapa kuat pengaruhnya, sedangkan data kualitatif itu menjelaskan bagaimana dan mengapa praktik sholat berjamaah itu meningkatkan minat belajar fikih. Nah, itu penjelasan dari saya. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kami dari kelompok 6. Nah, di sini saya pemateri terakhir, yaitu pemateri keempat. Nah, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi. Nah, yang dimana yang pertama itu ada kesimpulannya itu faktor dominan yang mempengaruhi minat belajar. Nah, yang pertama itu ada faktor internal dari dalam diri siswa. Nah, faktor internal ini ada beberapa. Itu yang pertama itu motivasi pribadi. Nah, keinginan untuk memahami dan melaksanakan ibadah dengan benar. Nah, kebutuhan spiritual, kesadaran bahwa salat adalah kewajiban utama dalam Islam. Nah, yang kedua itu ada faktor eksternal, lingkungan belajar. Nah, faktor eksternal ini bagaimana itu peran guru PAI, cara guru menjelaskan gerakan, bacaan, dan adab sholat dengan jelas serta memberi teladan. Nah, yang kedua itu ada metode pembelajaran. Nah, yang dimana praktik langsung
yang lebih menarik untuk siswa. Dan suasana sekolah. Nah, di suasana sekolah itu seperti kebersamaan, terdengarnya azan, dan dukungan teman sebaya menciptakan religius yang mendorong minat. Nah, terus yang ketiga itu ada faktor sosial. Nah, yang dimana faktor sosial ini itu dukungan teman sebaya. Nah, yang dimana rasa kebersamaan dan dorongan dari teman membuat siswa lebih bersemangat. Nah, budaya sekolah, lingkungan yang menekankan pentingnya ibadah berjamaah, memperkuat minat belajar, penghargaan dan apresiasi. Nah, yang kedua itu ada saran untuk guru PAI dan sekolah. Nah, yang dimana sarannya untuk guru PAI itu mengintegrasikan teori dari praktik. Nah, jangan hanya menjelaskan tata cara sholat secara teoritis. Nah, tetapi melalui dengan praktik langsung agar siswa lebih mudah dalam memahami. Nah, menjadi teladan uswah hasanah. Nah, jadi guru PAI itu perlu menunjukkan sikap khusyuk, adab dan keterangan dalam salat berjamaah sehingga siswa itu meniru perilaku tersebut. Nah, terus di sini ada saran untuk sekolah. Nah, yang dimana saran untuk sekolah itu menatap kebajikan rutin dalam berjamaah. Yang kedua itu ada menyediakan saran dan prasarana, terus menciptakan budaya religius. Nah, mungkin hanya itu saja dari saya.